Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke guys, kali ini saya masih di Bali dan saya ngobrolin tentang patung ya. Nah, Bali itu salah satunya ya identik dengan patung ya. Nah, makanya kalau Anda mungkin jalan-jalan ke Bali dan ditawari patung gitu ya. Nah, Anda nggak usah heran guys ya, karena Bali merupakan salah satu penghasil patung dan patungnya itu udah masuk ke hotel-hotel. Nah, selain di hotel-hotel, di mana saja sih tempat yang biasanya diletakkan patung? Ya tentu saja ya. Kalau di Bali yang pasti itu ada di pura ya. Pura itu merupakan tempat untuk ini ya, beribadah bagi umat Hindu Bali ya. Dan itu pasti ada sarana untuk pemujaannya, yaitu patung dewa. Terus kemudian untuk tempat yang lainnya lagi adalah di dekat pintu masuk guys ya, di Puri, di istana kayak gitu ya. Puri itu istana guys. Terus kemudian ada juga yang di ini pintu gerbang masuk dari tempat-tempat tertentu, misalnya perkantoran, kemudian pasar kayak gini, terus kemudian di rumah-rumah. Nah, biasanya untuk rumahnya orang-orang kaya dan juga hotel-hotel itu ada guys ya. Nah, kalau ini pastinya ada di pura guys. Terus kemudian untuk tempat yang lainnya itu ada di jembatan guys ya. Di bagian sisi ujung-ujungnya itu ya, sebelum masuk ke jembatan sampai ke luar jembatan. Nah, biasanya juga diberi patung ya. Nah, itu antara lain guys ya yang ada patung-patungnya gitu. Dan untuk fungsinya sendiri macam-macam guys ya. Kalau fungsinya itu ada secara sakral ya. Sakral itu untuk ya semacam sarana pemujaan gitulah ya, seperti yang ada di pura, di tempat-tempat peribadatan umat Hindu yang ada di Bali. Itu biasanya fungsinya adalah sebagai sarana untuk peribadatan. Kemudian untuk yang mungkin seperti di jembatan itu ya, ini kayaknya sebagai ini ya, pelindung mungkin ya, penolak bala gitu, untuk menjaga supaya mungkin jalannya diberi keselamatan gitu ya untuk pengendaranya gitu. Terus kemudian, nah ini salah satunya guys. Nah, ini di bagian jembatan. Makanya kalau ke Bali ini gak aneh ya kalau kita menemukan patung-patung kayak gini itu di jembatan-jembatan gitu. Terus kemudian di pura udah jelas ya kayak gini pura. Dan untuk patungnya itu ya bisa bentuknya itu cantik, tampan, ada juga yang serem ya, ada juga gitu. Dan seperti yang ada di sini ini gayanya gaya-gaya serem guys ya, nginjak manusia, kepala manusia kayak gitu. Ini kayaknya Dewi Durga atau mungkin ya semacam rangda gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti ini guys. Terus kemudian untuk yang ada di hotel. Nah, kalau yang ada di hotel atau di tempat peristirahatan itu biasanya digunakan untuk keindahan saja guys ya. Biasanya sih diletakkan di pintu gerbang, ada di kolam kayak gitu ya. Nah, untuk yang kayak gitu fungsinya jelasnya estetik ya, atau digunakan untuk hiasan saja. Jadi fungsi sakralnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Dan untuk patungnya sendiri macam-macam guys. Ada yang patungnya patung dewa ya, patung dewa, patung penjaga seperti dua rapala yang membawa pentungan itu ya. Nah, itu juga ada. Terus kemudian pokoknya banyak lah guys ya yang bisa kita peroleh saat kita berkunjung ke Bali gitu ya. Kita bisa melihat gimana sih patung-patung itu, meskipun mereka mayoritas beragama Hindu, tapi di sini juga kita bisa menemukan arca-arca yang bernafaskan Buddha gitu. Dan mungkin kalau untuk yang Buddha ya, selain orang Bali sendiri juga ada yang menganut agama Buddha, orang
ini ya, orang asing juga banyak yang menggemari patung Buddha ya, makanya mereka kadang-kadang ya mengorder ya atau memesan patung Buddha itu ya untuk hiasan ya, untuk ada juga yang hiasan, ada juga yang berkaitan dengan ritual mereka ya, karena mereka juga ada yang tertarik ya untuk memeluk agama Buddha. Dan juga kadang-kadang saya pernah lihat ada ini juga ya, patung yang diletakkan di restoran ya gitu ya, itu juga ada. Nah kalau yang ada di depan kayak gini untuk pura, biasanya kalau yang ada di depan biasanya arca yang sifatnya itu penjaga ya, atau dua rapala. Biasanya sih kesannya agak angker gitu ya, serem wajahnya gitu, memasang wajah serem. Nah gitu. Terus untuk patung sendiri, nah biasanya dikasih kain kayak gini guys, kain kotak ya, kotak hitam sama putih. Nah ini sebagai tanda negatif dan positif ya, baik dan buruk kayak gitu. Dan ini kita bisa lihat patung yang berjajar kayak gini ini banyak banget ya di sini ya. Nah ini di daerah Ubud ya. Nah ini merupakan patung yang jadi ini ya, mungkin selain untuk hiasan juga untuk sarana ini ya, sarana sakral kayak gitu guys. Oke. Jadi mungkin punya tujuan tertentu, dan patungnya itu jelasnya di sini tidak sama guys, satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Ada juga yang sama sih, mungkin ada yang berbeda juga ya. Oke, dan ini punya maksud tertentu. Dan untuk estetik yang lainnya gitu ya, mungkin diletakkan di perempatan misalnya kayak monumen kayak gitu tuh ada ya, patung-patung yang tujuannya biasanya sih kalau di Bali untuk menggambarkan agama ya, dewa-dewa, dan juga yang digambarkan di sana adalah budaya Bali, misalnya tari legong gitu ya, terus kemudian tarian kesenian kayak gitu ada juga ya. Kemudian ada bayi seperti yang ada di daerah Ubud, kemudian yang ada di penyeberangan itu ya, dekat penyeberangan di Gilimanuk itu ada patung Siwa yang besar ya. Oke, yang ini yang tidak jauh dari pelabuhan guys. Terus kemudian di Taman Siwa ya, tulisannya kayak gitu, Taman Siwa, dekatnya terminal Gilimanuk guys, itu juga ada. Terus kemudian patung-patung yang lainnya ada ya, Dewa Ruci yang ada di ini di kalau nggak salah ya di daerah Kuta ya. Terus kemudian ada patung Arjuna kayak gitu. Di sini juga ada Dewa Indra patungnya guys. Jadi memang patung itu fungsinya beragam ya guys ya. Dan kalau kita lihat di Bali gitu ya, bukan kalau kita lihat ya, memang ada di mana-mana kita bisa temui. Dan kemudian kalau kita mungkin kepingin memiliki patung-patung kayak gitu ya untuk hiasan gitu di rumah, ini bisa datang ke daerah Batu Bulan ya, karena di sana banyak penghasil karya seni patung kayak gini yang bisa dijual untuk peribadatan atau mungkin untuk hiasan aja. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.